Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Sasa Sabila dengan NIM 1804364 akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan untuk tugas perkuliahan minggu ke-10 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berasal dari buku Kelly halaman 370. Bagaimanakah sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan? Sistem hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan melalui pemasaran pribadi. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi mereka layanan yang lebih baik untuk menjual produk dan layanan yang baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apa hubungan antara konsolidasi data dan sistem CRM? Sistem CRM organisasi harus mengelola data pelanggan secara efektif dan efisien. CRM memungkinkan organisasi untuk memberikan pandangan 360 derajat dari semua data pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk membuat hubungan dengan pelanggannya lebih produktif dan menguntungkan. Konsolidasi data dan tampilan 360 derajat ini membantu organisasi di area fungsional sehingga mereka dapat dengan mudah berbagi informasi tentang pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 adalah bedakan antara aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan atau Customer Touching Application. Perbedaan antara aplikasi Customer Facing CRM adalah di area mana pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan. Area ini mencangkup layanan dan dukungan pelanggan. Aplikasi Customer Touching mencangkup teknologi yang berintegrasi dengan pelanggan dan biasanya membantu diri mereka untuk sendiri. Aplikasi ini mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan serta program loyalitas. Dalam aplikasi Customer Facing CRM, organisasi penjualan layanan lapangan dan perwakilan pusat, interaksi pelanggan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Aplikasi Customer Touching memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan teknologi dan aplikasi ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Rantai pasokan adalah bagian dari keseluruhan strategi perusahaan karena menyediakan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat di tempat dan momen yang tepat dengan biaya minimal. Rantai pasokan mendorong operasi bisnis perusahaan. Itu harus diselaraskan erat dengan keseluruhan strateginya. Misalnya strategi bisnis secara keseluruhan adalah GIT atau biaya rendah. Mekanisme rantai pasokan perlu mencerminkan strategi bisnisnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, masih pada buku Kelly, yaitu jelaskan peran penting sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Teknologi sistem informasi bermanfaat bagi rantai pasokan karena kerjasama dan integrasinya dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. Teknologi informasi menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi dan dapat membantu semua orang dalam perusahaan. Sistem informasi sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam operasi rantai pasokan. Dengan pertukaran informasi, koordinasi dapat ditingkatkan di antara perusahaan yang terkait dalam rantai pasokan. Ini dapat menyelesaikan banyak masalah potensial dalam rantai pasokan. Pertanyaan pada buku Baljan yaitu pada halaman 650. Pertanyaan yang pertama, apa 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan? Ada 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan. Yang pertama yaitu plan, merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat untuk mengembangkan suatu tindakan yang paling memenuhi aturan bisnis yang ditetapkan. Kemudian adalah source,
merupakan proses yang mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang direncanakan atau sebenarnya. Kemudian ada make, proses yang mengubah barang menjadi keadaan jadi untuk memenuhi rencana atau aktual permintaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu deliver, merupakan proses yang menyediakan barang jadi dan jasa untuk memenuhi rencana atau aktual permintaan, biasanya termasuk manajemen pesanan, manajemen transportasi, dan distribusi pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu ada return, merupakan proses yang terkait dengan pengembalian atau penerimaan produk yang dikembalikan untuk alasan apapun. Proses ini meluas ke dukungan pelanggan pasca pengiriman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud dengan bullwhip effect dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan? Efek bullwhip atau dikenal juga sebagai efek whiplash atau whipsaw dalam manajemen rantai pasokan mengacu pada fenomena peningkatan fluktuasi inventaris sebagai respon terhadap pergeseran permintaan pelanggan saat seseorang bergerak lebih jauh ke atas rantai pasokan. Dengan kata lain, bullwhip effect merupakan permintaan yang meningkat dari konsumen ke pengecer, pengecer ke agen, agen ke produsen, dan produsen ke pemasok karena kurangnya koordinasi informasi pada setiap pihak. Pengaruh dari bullwhip effect adalah dapat meningkatkan sejumlah biaya hingga berpengaruh kepada keuntungan perusahaan. Biaya yang mengalami peningkatan yaitu manufacturing cost, inventory cost, transportation cost, serta labor cost for shipping and receiving. Pada rantai pasokan akan mengakibatkan meningkatkan lead time, kerugian pada ketersediaan produk dan hasil dalam stock count lebih dalam rantai pasok, serta dapat dampak negatif terkait kinerja pada setiap tahap dan dengan demikian menyebabkan kerugian hubungan dalam rantai pasok. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 pada buku Balzan. Apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitis? Perbedaan utamanya adalah CRM operasional difokuskan pada proses yang dihadapi pelanggan, sedangkan CRM analitis lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. CRM operasional lebih baik untuk perusahaan yang belum terbiasa dengan CRM, karena CRM dapat mencakup area dasar yang paling membutuhkan bantuan bisnis. Ini terutama digunakan untuk manajemen kontrak, pembuatan prospek, konversi prospek, dan organisasi data selama siklus hidup pelanggan. Cocok untuk digunakan pada bisnis yang mencoba mengelola interaksi dan dukungan pelanggan. Sedangkan CRM analitis akan lebih sesuai dengan bisnis jika tertarik untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi pelanggan. Ini bekerja sangat baik dalam merampingkan fungsi back-end, membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan data, memahami keefektifan kampanye pemasaran, dan meningkatkan kualitas dukungan pelanggan secara keseluruhan. Cocok untuk bisnis yang meningkatkan dengan memanfaatkan data pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan studi kasus pada buku Kelly halaman 341. Pertanyaan pertama, jelaskan keunggulan yang dimiliki oleh Amazon dibandingkan pengecer bricks and mortar. Amazon memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Strategi CRM dasar Amazon selalu berfokus pada antisipasi dan pencegahan. Dengan menyajikan informasi berkaitan dengan detail produk, termasuk spesifikasi, fitur khusus, dan keunggulan kompetitif, persediaan dan ketersediaan waktu nyata, perbandingan harga, opsi pengiriman dan pembayaran, penawaran khusus, dan produk promosi, produk yang dijual silang yang dibeli bersama dengan produk saat ini, dan waktu pengiriman produk yang dapat diprediksi. Dengan menyajikan informasi-informasi tersebut dalam satu tampilan yang ramah pengguna, Amazon membantu pembeli membuat keputusan pembelian yang terinformasi dan efisien. Intinya, Amazon memiliki kelebihan dibandingkan dengan bisnis model retail. Bagaimana pelanggan berinteraksi dengan bisnis, apa pelanggan mengharapkan bisnis, bagaimana produk ditangani, dan bagaimana pengiriman dan penerimaan dikelola. Layanan inovatif Amazon seperti Amazon Prime dan My Day yang sangat sesuai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan banyak aspek dari fokus tanpa henti Amazon pada manajemen hubungan pelanggan.
Amazon menggunakan banyak layanan inovatif untuk fokus tanpa henti pada manajemen hubungan pelanggan seperti Amazon Prime, Amazon My Day, Amazon Prime Air. Saat pelanggan memesan, Amazon memberitahu pelanggan kapan mereka akan menerima pesanan dan juga memfasilitasi pelanggan dengan pengembalian dan pengembalian produk jika mereka tidak puas dengan barang yang dibeli. Mayday adalah salah satu contohnya yang merupakan cara lain untuk layanan pelanggan Amazon. Mayday adalah tombol yang dapat diklik oleh pelanggan di seri Kindle Amazon. Setelah pelanggan mengklik tombol di tablet, pelanggan akan mendapatkan perwakilan layanan pelanggan langsung dan mereka akan mengambil alih tablet dari jarak jauh untuk memecah masalah mengenai pertanyaan pelanggan. Kemudian ada Amazon Prime, adalah program keanggotaan dan layanan berbayar yang diberikan kepada pelanggan yang mengakses program. Ini memberikan pelanggan pengiriman gratis dan beberapa opsi seperti pengiriman hari yang sama dan pengiriman 1 hari dengan biaya yang lebih sedikit. Bersamaan dengan pengiriman produk, Amazon memungkinkan pelanggan yang membayar untuk memanfaatkan keuntungan utama Amazon untuk mengakses banyak video instan, musik, e-book, foto, dan episode televisi, pantry, Kindle, dan banyak penawaran lain yang dapat disediakan oleh perusahaan. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.